isi ya. Kalau tadi secara maknawi la ilaha illallah itu artinya kita mengakui bahwa betul-betul kalimat tauhid ini adalah mengakui bahwa kita ini tidak menyembah selain Allah SWT ya. Tidak ada kita sembah dan kita berada dalam artian yang kita taati, kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha qadim, yang sudah lama, yang tidak ada awalnya ya, al-awwal wal akhir, awal wal akhir ya. Yang insyaallah adalah Tuhan kita yang insyaallah paling benar ya. Karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai 99 nama ya. Di antara 99 nama ada beberapa sifat-sifat yang dijabarkan, ditakwilkan dalam beberapa nama tersebut. Jadi ini secara maknawi ya. Secara maknawi kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai sebagai pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebutkan dalam kitab kaidah fikih, orang yang masuk Islam harus berjiwat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Itu sebagai rukun Islam yang pertama ya. Kemudian di akhir hidup kita pun kita dituntut untuk menyebut la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Khalisan min qalbi la ilaha illallah. Barang siapa barang siapa yang di akhir hidupnya kalimatnya la ilaha illallah ya. Khalisan min qalbi, sangat ikhlas dari hatinya, betul-betul dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, maka dia dakhala jannah, masuk surga ya, masuk surga. Kenapa dibilang khalisan min qalbi? Karena bisa jadi orang yang munafik pun bisa mengakui la ilaha illallah tapi dia munafik ya. Munafik ya. Belum tentu ya, belum tentu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia jangan terlalu ikut itu jadi mental la ilaha. Hah? Sifatnya mental. Jadi ada juga orang yang mengakui la ilaha illallah tapi dia munafik ya. Dia munafik tidak mau mengakui. Saya dalam artian tidak ikhlas dari hatinya, hanya di mulut-mulut. Contohnya, dia mengakui, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi bendera kalimat la ilaha illallah dibakar, diinjak-injak. Nah, ini kan salah satu bentuk munafikan yang diwujudkan oleh Allah SWT. Diketok ini. Padahal munafik itu katanya dalam artian dalam kaidah fikih, munafik itu adalah apa? Menyembunyikan ya, kufur dalam hati. Tapi ini Allah menampakkan ya, supaya memudahkan kita untuk mengingat bahwa ini adalah salah satunya. Padahal kalau sudah ditampakkan dalam perbuatan sudah bukan munafik lagi, namanya fasik ya. Fasik itu mendekati kekufuran ya. Fasik itu awal daripada kekufuran, itu fasik ya. Fasik itu orang tahu bahwa itu haram tapi dikerjakan, itu namanya fasik ya. Kemudian itu la ilaha illallah secara mana? Secara hissi seperti secara maksudnya itu batinnya adalah seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, jadidu imanakum la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kita selalu mengucapkan la ilaha illallah dan kita ikhlas dalam hati, insyaallah akan menjadikan kita keimanan kita tetap kuat ya. Dan insyaallah tidak akan goyah sampai kita akhir hayat kita. Makanya selalu membasahi diri ini, mulut ini dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika kita mati kita gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan salah satu juga yang secara maknawinya, secara dohirnya, kalau kita ingin gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mati, kita sering-seringnya bersiwak ya. Siwak ini adalah sesuatu hal yang kata Rasulullah SAW, madharul qalb ya, mencucikan hati, dalam hati menyucikan juga hati, menyucikan mulut, menyucikan hati.
Ini adalah salah satu keutamaan siwak. Bukan bukan siwak yang keluar asapnya itu, bukan. Ya. Kalau keluar asapnya itu lain, itu makruh. Ya. Makruh itu di sini jangan disebutkan makruh itu ini cuma makruh dan dosa. Ya. Jadi jangan membiasakan kita punya mindset ini, kita punya pikiran mengatakan makruh itu tidak berdosa. Jangan. Karena apa? Dalam artian kata makruh itu kariha yakrahu, itu artinya membenci. Sedangkan makruh itu adalah perbuatan yang dibenci. Yang membenci siapa? Allah SWT. Kalau kita sering melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah, berarti kita menjadi makhluk atau menjadi manusia yang patut dibenci sama Allah. Nah, itu ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang gampang, ini makruh dosa. Jangan ya. Jangan model-model fatwa model kayak gitu, jangan ya. Karena apa? Sesuatu yang dibenci, kalau kita sering lakukan, lama-lama kita dibenci sama Allah sehingga kita jauh daripada rahmat Allah. Kalau orang dibenci, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kembali ke zikir bid'ah. Zikir bid'ah ini adalah salah satu amalan daripada thariqah Syadziliyah, ya. Thariqah Syadziliyah. Zikir bid'ah. Dalam arti secara maknawi bid'ah ini artinya tebusan, ya. Menebus. Maksudnya itu ketika kita mengucapkan zikir bid'ah dan kita khususkan kepada orang yang kita zikiri itu, insyaallah akan menjadi tebusan daripada perbuatannya dia yang ketika di bumi ketika hidupnya orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik, insyaallah dikafarah oleh Allah SWT dengan zikir bid'ah itu. Terutama orang tua kita, ya. Tapi kalau kita misalkan semua ini dalam hati yang meniatkan untuk orang tuanya, insyaallah akan dapat secara secara umum itu dapat. Secara khususnya diberikan kepada orang yang dikhususkan tadi. Karena ada namanya fadilah secara am, ada fadilah secara khos, ya. Secara khusus, ya. Jadi khosnya diberikan kepada orang yang diberkahi. Ini adalah salah satu salah satu bukti atau salah satu birrul walidain. Salah satu kita berbakti kepada orang tua kita, terutama yang diberkahi tadi, dikhususkan pada hari. Ya. Karena apa? Perjalanan thariqah ini adalah perjalanan tasawuf, ya, perjalanan tasawuf. Sedangkan tasawuf, kita yang ada dalam tasawuf thariqah ini tetap berdiri di atas fondasi syariat yang kuat. Karena kata Imam Budail bin Iyad mengatakan, "Man tasawwafa qabla an yatafaqqah faqad tazandaq." Barang siapa yang bertasawuf sebelum dia mengerti betul-betul syariat Islam, mengerjakan syariat Islam, maka dia telah zindik. Zindik ini orang yang kafir, tidak merasa dirinya kafir. Kalau orang Madura bilang kafir posa, ya. Kafir posan itu dia nggak kafir, tapi tidak merasa dirinya kafir sehingga dia kerjakan terus. Namanya kafir posa. Ya. Dia tidak merasa dirinya kafir. Nah, sedangkan inti daripada tasawuf kita semua secara umum, inti daripada tasawuf adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu paling tingginya, paling intinya daripada tasawuf. Sedangkan yang paling tingginya daripada akhlakul karimah adalah birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu paling tingginya akhlakul karimah. Tingkatan akhlakul karimah yang paling tinggi adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salah satu fungsi daripada zikir bid'ah ini adalah kita meneruskan birrul walidain kita setelah orang tua kita meninggal. Jadi bukan setelah orang tua meninggal kita tidak berbakti lagi, itu salah. Itu sesuatu yang salah. Jadi harus kita terus berbakti sampai akhir hayat kita. Dengan cara apa? Mendoakan, ya. Mendoakan orang tua kita. Salah satunya dengan zikir bid'ah ini adalah paling bagusnya. Karena kita menebus pada orang tua kita tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, pernah berbuat sesuatu yang salah. Dengan ini Allah akan mengkafarah mereka, insyaallah, mengkafarah dosa-dosa mereka, menghapus dosa-dosa mereka. Kemudian juga berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik sama orang tua kita ketika orang tua kita hidup, atau menyambung silaturahmi ketika orang tua kita sudah meninggal, kepada orang-orang yang silaturahmi dengan patut kita alhamdulillah silaturahmi, atau orang yang sudah diputuskan silaturahmi oleh orang tua kita, misalkan karena ketika masa hidupnya dia saling tidak cocok, ya. Kemudian kita sambung lagi, itu bisa juga
sebagai bentuk daripada birrul walidain. Tapi ini tadi dari semua inti birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal, yang paling tinggi adalah mendoakan orang tua kita. Salah satunya yang paling utama adalah seperti ini kita ya. Ini seperti dikonsepkan oleh Tariko ini, berarti kita betul-betul diberi kemudahan untuk kita melaksanakan atau mempraktikkan birrul walidain kita ketika orang tua kita sudah meninggal. Insyaallah mudah-mudahan ini semua saya rasa semua paham ya masalah ini kita ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita akan kerjakan semua ini. Kalau bisa di sini itu ada tuh konsentrasi ya. Nah, nanti ada bau-bau ini.